Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro, jangan lupa subscribe. Let's go, let's go. Lo kira bisa datang ke Tribun Ultras pakai jersey Malaysia? Bro, ini bukan tempat main-main. Aisar Khaled, influencer Malaysia dengan 7 juta followers, nekat masuk GBK pakai jersey Harimau Malaya. Reaksi Ultras Garuda, dingin, pedas, dan viral banget. Sorry bro, ini bukan Malaysia. Kalau mau begitu silakan ke timnas Malaysia. Ini Ultras Garuda pak. Boleh kita bersahabat di luar lapangan, tapi untuk soal dukung-mendukung, nyokong-menyokong, tak bisa. Tidak bisa bro. Buka dulu baju Malaysianya, pakai baju Indonesia. Tak menang kok. Selandia Baru 4, Malaysia 0, Indonesia 6, Malaysia 0. Oh ini untuk futsal. Coba kita dengar dulu si abang ya. Tak menang ke? Tak kuat salah ke referee pula. Apalah pok-pok ni. Aduh, kesian. Tak apalah. Bodoh Malaysia ni. Apalah kalah sekali je lah. Bodoh Malaysia ni. Anjir lah yang edit ini. Netizen Malaysia ini terlalu sombong ya guys. GBK, Harimau Malaysia Training Ground. Wow. Netizen Malaysia sebut GBK tempat latihan timnas Malaysia. Netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Mereka bilang betul. GBK ini adalah tempat latihan timnas Malaysia ya guys. Tapi ketika diundang PSSI untuk bertanding melawan timnas Indonesia, mereka bungkam. Mereka malah beralasan memilih timnas Cape Verde yang lebih rankingnya di atas timnas Indonesia. Ini sudah kocak melawak pula ya guys. Timnas tetangga kita ini banyak alasan. Udah benar nih kata netizen Indo, definisi lemah tapi sombong. Mereka ini masih sangat menyombongkan piala AFF yang satu-satunya didapat oleh mereka ya guys. Nah timnas Indonesia belum memiliki piala AFF, tapi mau OTW ke Iya sih, mereka sudah punya piala AFF dan Indonesia belum. Tapi setidaknya untuk level Asia kalian seperti Indonesia lah. Jangan di level Asia kalian pulang di babak penyisian grup. Kalau kalian bilang GBK itu seperti tempat latihannya kalian, ya diundang malah tidak mau bermain di Indonesia. Bagaimana kalian? Malah banyak alasan lagi. Takut kalah bilang bos. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, menanggapi ajakan sparring dari timnas Indonesia yang belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Ia menegaskan bahwa pembuktian kualitas seharusnya dilakukan di lapangan, bukan melalui klaim di media sosial. Nah, itu betul. Safi menyoroti pentingnya kompetisi langsung untuk mengukuhkan siapa yang lebih baik dalam performa dan perkembangan skuad. Safi juga mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia berada di atas Malaysia. Pernyataan ini menunjukkan sikap sportivitas dan kehormatan dalam dunia sepak bola. Menurutnya, jika suatu tim merasa superior, tidak ada alasan untuk menghindari pertemuan dengan lawan mereka. Dia menekankan bahwa membuktikan diri di atas lapangan jauh lebih... Betul. Kalau memang merasa lebih superior, lebih kuat, lebih bagus dari timnas Indonesia, harusnya ketika diajak untuk bermain, bertanding, ya jangan menolak, jangan banyak alasan gitu kan. Ya mereka punya legenda hidup pak. Ini bilang kalau timnas Indonesia sebenarnya lebih bagus dari Malaysia. Tapi menurut saya yang dibilang sama Safi Salih ada benarnya juga. Karena kalau kita mau lihat dari berbagai sisi untuk kelompok umur sampai ke timnas senior, ya kita lebih bagus sih sebenarnya ya. 17 kita sampai ke Piala Dunia, U23 kemarin kita sampai ke semifinal, dan ya sekarang senior sampai ronde keempat, sisa 2 pertandingan lagi di ronde keempat kita bisa tembus Piala Dunia. Nah mereka ya masih fokus ke Piala Asia, sedangkan kita punya tempat di Piala Asia, sudah punya tempat. Mereka masih cari-cari itu. Itulah perbandingannya. Kocak juga mereka ini. Katanya lebih superior. Ayo dong tanding dengan Indonesia. Tapi sudahlah, jangan mau tanding dengan mereka itu. Membosankan. Sadis, Malaysia kalah, Upin Ipin marah-marah. Malaysia 1, Indonesia 4. Iya kah?
hancur TV. Hancur TV bang, janganlah macam tuh bang. Hancurlah TV kau. Hancurlah TV-mu. Kalah ya kalah saja. Malaysia nolak turnamen resmi FIFA, malah ikut CAFA yang nggak diakui. Kenapa? Karena 5 pemain Brasil yang katanya punya darah Malaysia diselundupin buat main. Coach Justin langsung bongkar, bilang Malaysia bisa kena sanksi FIFA. Netizen Malaysia malah ngamuk ke federasinya sendiri. Malaysia Iya, mereka punya netizen itu marah-marah. Kenapa mengundurkan diri dari Piala CAFA? Padahal awalnya mereka sudah sombong sekali itu. Mereka sudah keluar-keluar bahwa Malaysia nolak Indonesia dan menerima undangan dari CAFA Nations Cup. Kita akan berlawan dengan Uzbekistan, Iran. Pokoknya besarlah cakap mereka. Tapi ujung-ujungnya keluar juga, nah kecewa lah mereka punya netizen gitu kan. Ujung-ujungnya minta balik bermain dengan Indonesia. Enak aja kalian. Dari PHP malah minta balikan untuk main. Enak aja, jangan mau lah. Gagal kalahkan Indonesia, media Malaysia malah hujat timnas Malaysianya sendiri. Aduh. Kegagalan Harimau Malaya Muda lolos dari babak grup mendapat sorotan tajam dari media dalam negeri. New Straits Times bahkan lebih keras dengan Sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kalah pulang malah dihujat sama netizen sendiri. Sian. menyematkan julukan Harimau Ompong kepada tim nasional mereka. Istilah satir ini merujuk pada ketidakmampuan Harimau lini Ompong? serang Malaysia mencetak gol di saat-saat krusial. Media tersebut menyoroti penampilan yang mengecewakan Malaysia sepanjang turnamen. Mereka hanya mampu mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-1, namun gagal meraih poin saat berhadapan dengan Indonesia dan Filipina. Membosankan bagaimana mereka mau kalahkan Indonesia. Mainnya parkir bis, bertahan total. Bagaimana mau bobol gawangnya Indonesia? Salah, tapi sudah lewat itu. Ini apalagi ya guys, masyarakat Malaysia sindir kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. Kami pernah menang lawan Korea PEPL. Waktu Piala Asia ya. Kalau nggak ikut turnamennya itu nggak usah banyak omong ya Iya, guys. betul. Diam saja. Ini ikut kagak, komen banyak. Memang nggak habis pikir sih netizen Dek Malay ini. Gimana guys, menurut kalian ya guys? Betul, sudah tidak ikut, banyak ngomong pula. Kita yang kasih kalah Korea Selatan, mereka yang tegang kepanasan itu. Memang mereka suka kepanasan kalau lihat Indonesia ya. Tapi kalau Indonesia kalah, luar goa mereka hujat terus. Tapi kalau Indonesia imbang, menang, tiarap mereka itu. Tidur mereka itu. Memang tetangga kita itu kocak memang. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, akhirnya angkat bicara soal lika-liku karirnya di kancah sepak bola Eropa, khususnya saat memperkuat klub Premier League, Wolverhampton Wanderers. Meski mengaku berkembang pesat di Inggris, dia secara jujur mengungkapkan betapa beratnya menembus skuad utama di salah satu liga paling kompetitif di dunia. Ya, di usia muda saya pergi ke Wolverhampton, saya bisa berkembang dengan baik di sana. Saya menjadi pemain yang bagus di sana, kata Hubner dikutip dari kanal YouTube ESPN NL. Sulit untuk melakukan debut di Inggris. Biasanya itu terjadi di usia yang lebih tua. Mereka ingin kamu punya pengalaman terlebih dahulu, ujar Hubner. Kalau tidak, mereka akan membeli pemain seharga 30-40 juta. Jadi peluang itu memang sulit didapat, tambahnya. Sebenarnya begini, bisa sih Justin Hubner ini bermain di Wolverhampton senior. Kan mereka bermain kan di Liga Inggris kasta teratas, Premier League maksudnya. Nah, sedangkan Justin ini bermain di ya kelompok umurnya begitu kan, U21-nya gitu. Kenapa tidak bisa? Karena sebenarnya ada regulasi itu di Premier League bahwa negara yang peringkat FIFA-nya di bawah 100, katakanlah itu 101 sampai ke bawahnya itu kan, itu tidak bisa bermain di
Premier League gitu. Kenapa tidak bisa? Ya mereka menjaga kualitas dari Premier League itu sendiri. Nah, makanya penting kita mengejar peringkat FIFA. Itulah kenapa Indonesia mati-matian supaya kita bisa masuk 100 besar, supaya pemain-pemain kita juga bisa bermain di liga yang bagus seperti Liga Inggris. Sebenarnya bisa sih mereka bermain di sana, cuma ya kembali lagi ada aturan yang mengikat itu, ada aturan yang melarang bahwa pemain yang negaranya di bawah 100 peringkat FIFA, rank FIFA tidak bisa bermain di Liga Inggris. Kenapa tidak bisa Justin Hubner? Sebenarnya bisa, bukan tidak bisa. Bisa sebenarnya. Wow, demi lolos ke Piala Asia 2027, Vietnam resmi merevisi undang-undang kewarganegaraannya demi naturalisasi pemain sebanyak-banyaknya. Wah, ini menghalalkan segala cara ya. Yaps, dimana mulai tanggal 1 Juli 2025, Vietnam resmi merevisi undang-undang kewarganegaraannya. Aturan baru ini memungkinkan para pemain keturunan untuk menjadi warga negara Vietnam, dan pastinya tanpa syarat dan tidak rumit. Dimana Anjir lah. Ini demi mengikuti Indonesia nih teman-teman. Ini demi mengejar ketertinggalan dari Indonesia di berbagai kelompok umur. Bahkan ke seniornya mereka sampai menghalalkan segala cara. Buat cara apapun yang penting kita bisa menyamai Indonesia. Gila sih, Indonesia sekarang ini jadi role modelnya negara-negara ASEAN ini. Wah, keren juga tuh. Wih, keren. AI ChatGPT prediksi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup B di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, skuad Garuda berhasil mengumpulkan 6 poin didapat dari kemenangan atas Irak dan Arab Saudi. Sedangkan di peringkat 2 ada Irak guys, dengan mengoleksi total 3 poin yang didapat setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi. Namun pertanyaannya, apakah prediksi dari ChatGPT ini dapat benar-benar terwujud? Ya, sebenarnya bisa aja diwujudkan guys. Namun jujur secara pribadi aku agak sedikit pesimis, karena kita bisa lihat sama-sama semua tim yang akan berjuang di ronde 4 besok selain timnas Indonesia itu akan melakukan TC dan uji coba di luar negeri, dan cuma skuad Garuda yang menjadi satu-satunya tim yang akan melakukan uji coba di Surabaya. Astaga, ini benar-benar dinamakan absolute cinema, di mana di saat negara-negara lain itu benar-benar berjuang untuk mendapatkan tiket Piala Dunia, namun bisa-bisanya kita sendiri akan melakukan uji coba di Surabaya. So, jadi kalian ada di tim optimis lolos atau gagal lolos ke Piala Dunia? Melihat Ya. Kalau saya sih optimis lah ya. Apapun hasilnya nanti kita tetap optimis. Terlepas gagal atau tidak, sekarang optimis dulu lah. Semua masih diusahakan, semua masih mungkin terjadi lah. Jadi kita dukung saja. 1 bulan terlalu singkat untuk menilai kinerja Gerald van den Burg. Gerald van den Burg baru secara resmi menangani timnas Indonesia U23 selama 1 bulan. Dalam waktu yang sangat terbatas, ia langsung dipaksa memimpin tim di ajang kompetitif, tanpa persiapan panjang yang ideal. Kalau bicara soal tanggung jawab, ya sebagai pelatih kepala di mana-mana dia harus bertanggung jawab. Bukan pemainnya yang harus disalahkan. Kalaupun gagal, ya pelatih yang harus disalahkan sebagai bentuk tanggung jawab, kata Roni Pangemanan via kanal YouTube NTV Sport. Makanya kan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir memberi kesempatan lagi untuk melihat sampai di bulan September kualifikasi Piala Asia U23. Kita tuan rumah juga. Nah, di situ juga akan dilihat bagi seorang Gerald van den Burg, kata pengamat sepak bola yang biasa disebut Bung Ropan tersebut. Ya, nanti kita lihat di Piala Asia seperti apa, karena berat ini tanggung jawabnya dia. Karena edisi sebelumnya kita sampai semifinal loh. Kalau ini sampai gagal, ya mungkin kita katakanlah keluar di babak penyisihan grup. Bisa dihujat habis-habisan ya. Tapi ya kita harus optimis, kita bisa sampai final. Kalau edisi sebelumnya kita semifinal, ya edisi berikutnya kita sampai final lah. Harus lebih naik toh. Yang masa kita keluar di semifinal terus, harusnya kita dapat juara lah. Biar kita jadi tim ASEAN pertama itu yang dapat Piala Asia U23. Wih, keren kalau sampai terjadi. Transfer 9 juta euro buat pemain Indonesia. Torino nggak main-main. Jay Idzes, kapten timnas kita, makin dekat gabung klub Serie A Torino. Menurut jurnalis Italia, Marco Conterio, tinggal tunggu lampu hijau dari pihak Venezia. Nilai transfernya fantastis, antara 8 sampai 9 juta euro. Kalau resmi, Jay bakal jadi bek Indonesia pertama yang tampil di Serie A musim ini. Menurut kalian, stay di Venezia atau pindah ke Torino? Mau pindah ke Torino, mau stay di Serie B dengan Venezia, sama saja. Intinya dapat menit bermain. Di Venezia kan kapten, ya kan? Dipercayakan jadi kapten. Ya kalau ke Torino kita tidak dapat menit bermain kan percuma juga. Tapi ya semoga dapat menit bermain lah. Tapi kalau sekelas Jay Idzes, saya pikir pasti akan dapat menit bermain gitu.
ya back berkelas lah Serie A. Lukaku saja digantongi bagaimana? Timnas Indonesia U17 resmi akan menghadapi 3 peserta FIFA World Cup U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Turnamen mini akan diadakan di tempat baru di Stadion Utama Sumatera Utara di Kabupaten Deli Serdang. Selain Timnas U17 Indonesia, 3 tim undangan lainnya adalah Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama. Piala Kemerdekaan yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 18 Agustus 2025 ini merupakan bagian dari program persiapan Indonesia U17 sebelum Piala Dunia U17 2020. Ya memang harus seperti itu, harus ada persiapan. Kalau tidak ada persiapan ya kita dihajar nanti, apalagi lawannya itu berat semua. Ada Brasil, Honduras, siapa lagi satu? Lupa itu. Yang tahu boleh tulis kolom komentar. Jadi harus ada persiapan yang matang tuh. El Preman alias Justin Hubner debut di Fortuna Sittard, tapi gara-gara dia mereka malah kejebolan 2 gol. Sebenarnya sih umpan-umpan Justin tuh cakep banget. Dari belakang bisa nembus tengah, bahkan nyaris asis kalau tandukan depan gawang itu nggak kepeluk kiper. Tapi sayangnya pas corner dia telat lompat dan Kwanza nyundul tanpa gangguan. Emang sih body dia juga kalah tinggi, tapi positioningnya bisa banget dibenerin nih. Buat nonton pertandingan seru lainnya bisa lewat link yang ada di bio gua. Gol kedua dia out of position parah, udah offset jauh dari garis backline, jadi gampang disusupin bola dan kecolongan. Tapi ya namanya debut, wajar kalau belum klop. Kita doain aja ke depannya dia makin bagus nih mainnya. Ya di Wolves udah 1 dia bagus main, bahkan jadi kapten kan. Ya semoga di Fortuna Sittard bisa lebih bagus lagi lah. Kita doakanlah seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita yang akhir-akhir ini ada kemajuan dan ada politik-politiknya, bumbu-bumbunya. Tapi itulah keren sepak bola kita. Kalau tidak ada campur tangan politik kan tidak seru itu. Orang yang tiba-tiba bicara sepak bola banyak gitu. Padahal dulunya bicara politik. Sekarang banyak gitu yang bicara bola. Artinya kita punya sepak bola punya daya tarik tersendiri. Nilai jualnya tinggi. Bahkan ya sampai kita mementingkan influencer dan youtuber-youtuber dari luar untuk datang menyaksikan timnas kita gitu. Bukan mementingkan bagaimana kemudian timnas ini persiapannya lebih matang dan mental tenangnya lebih bagus. Ya kita positif saja. Itu semua untuk Indonesia. Indonesia. Yang penting kita dukung timnas sampai titik darah penghabisan. Cile, keren kan? Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan jangan lupa subscribe. Thank you bro.